kita lanjut ke materi 2. Teknik untuk menciptakan pembukaan yang menarik dan memikat peserta. Nah, ini yang akan kita bahas di materi kedua di pertemuan 5 ini. Oke, kita mulai dari studi kasus dulu ya. Ya, ini pembukaan yang memikat saat presentasi inovasi dalam teknologi pendidikan. Nah, ini ya. Nah, dalam sebuah konferensi pendidikan internasional, seorang ahli teknologi pendidikan, Sarah Rodriguez, memiliki tugas untuk membuka sesi tentang inovasi dalam teknologi pendidikan. Dengan menggunakan berbagai teknik pembukaan yang menarik, Sarah berhasil memikat perhatian peserta dan menciptakan atmosfer yang dinamis. Gitu. Nah, kita mulai dari pendahuluan dulu. Pembukaan yang efektif dalam presentasi atau pidato memiliki peran krusial dalam menarik perhatian penonton ya, atau pemirsa. Teknik-teknik tertentu dapat digunakan untuk menciptakan pembukaan yang menarik dan memikat, membuka jendela kesempatan untuk menyampaikan pesan dengan hasil yang maksimal atau impact yang maksimal. Gitu. Oke, di sini ada 10 teknik pembukaan presentasi ya. Yang pertama ada cerita atau anekdot yang relevan. Gitu. Nah, di sini ada 10 teknik gitu ya. Teknik pembukaan presentasi. Nah, yang pertama ada gunakan cerita atau anekdot yang relevan gitu. Nah, mulailah dengan sebuah cerita pendek atau anekdot yang berhubungan dengan topik presentasi. Nah, cerita ini dapat membangun hubungan emosional dengan penonton dan membuat mereka lebih terlibat. Gitu ya. Misalnya tentang presentasi mengenai perubahan lingkungan gitu, atau misalnya tentang banjir di perkotaan gitu. Mungkin kita pembukaannya bisa berupa kayak Rahul, seorang pedagang di pasar, sering mengeluhkan banjir yang sangat besar ketika hujan sedikit aja. Nah, Rahul sangat merasa kesulitan ketika dia ingin menjual dagangannya. Nah, itu kan ada nanti hubungan emosional antara si penonton dengan si videonya gitu. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya adalah kita gunakan pertanyaan yang mendorong untuk kita berpikir gitu. Nah, sisipkan pertanyaan yang mendorong pemirsa atau untuk berpikir. Pertanyaan ini dapat merangsang rasa ingin tahu dan menarik perhatian. Nah, menciptakan ikatan antara pembicara dan pemirsa. Nah, contohnya adalah, tahukah kalian para pedagang di pasar itu, salah satunya Rahul, itu sangat kesulitan ketika terjadi banjir besar. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari banjir ini? Gitu. Nah, itu kita harus bertanya nih. Jadi ketika si naratornya sudah menanyakan itu ya, cara menghindari banjir itu gimana ya? Nah, itu membuat penonton berpikir seperti itu kan. Nah, lalu selanjutnya ada statistik atau fakta yang menarik. Nah, di sini gunakan statistik atau fakta yang menarik yang relevan dengan topik presentasi. Data kredibel dapat memberikan bobot pada pembukaan atau mendukung argumen yang akan disampaikan. Nah, kita gunakan statistik nih, atau fakta yang menarik. Contoh statistiknya, misalnya banjir bandang di pasar itu terjadi misalnya 5 kali dalam setahun. Nah, ada fakta menariknya nih, ternyata ketika banjir bandang, Rahul yang tadinya dagang semangka contohnya, dia menjadi sewa perahu karet gitu. Nah, itu ada fakta menariknya, supaya si penonton itu tidak bosan gitu ya dengan informasi yang kita berikan. Gitu. Lanjut, kita tambahkan kutipan yang menginspirasi. Nah, kita bisa mulai dengan kutipan yang inspiratif atau kontroversial. Kutipan yang kuat dapat memberikan arah pada presentasi dan memicu pemikiran mereka. Nah, misalnya si Rahul gitu ya. Rahul memberikan sebuah kutipan atau sebuah kalimat gitu ya. Jadi misalnya stoplah banjir gitu karena saya ingin berdagang. Nah, itu kan nanti itu akan memberikan si penonton itu berpikir gitu, supaya penonton itu berpikir, ini ternyata kasihan juga ya, ternyata ada pedagang di pasar yang merasa kesulitan ketika banjir gitu. Nanti mungkin kita bisa stop penggunaan plastik atau apa segala macamnya gitu. Nah, itu kutipan yang menginspirasi. Atau misalnya setiap di akhir itu stop buang sampah gitu di sungai, atau kurangi
pemakaian plastik supaya aliran air lebih lancar, lebih cepat diurai oleh alam gitu ya. Nah, itu salah satu kutipan yang menginspirasi. Nah, selanjutnya adalah interaksi langsung dengan audiens. Nah, ya. Jika memungkinkan, interaksi langsung dengan pemirsa dapat menciptakan pembukaan yang dinamis. Nah, pertanyaan sederhana atau kuis singkat dapat membangkitkan minat dan partisipasi. Gitu. Nah, ketika live gitu ya, atau ada show di mana ada narator atau pembicara di depan, kita perlu supaya tidak bosan, kita harus melaksanakan interaksi langsung dengan audiens supaya terjadinya interaksi dua arah gitu, jadi nggak satu arah. Misalnya ada webinar tentang bisnis gitu. Nah, si pembicara jangan hanya memberikan teori secara terus-menerus, tetapi kita harus memberikan atau melempar beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan bisnis. Contohnya gini, contohnya ada si Rahul tadi, dia salah satu peserta bisnis gitu ya. Bapak Rahul, apakah Bapak pernah menjalani sebuah bisnis gitu? Nah, nanti kan penonton itu akan merasa, oh iya, ini lumayan relate nih gitu. Nah, nanti Rahul akan menjawab semua pengalamannya dia gitu. Oke, lanjutnya adalah demonstrasi atau ilustrasi visual. Nah, gunakan gambar, video, atau demonstrasi langsung untuk memvisualisasikan konsep atau produk. Ya, visualisasi dapat menciptakan dampak yang kuat dan meningkatkan daya ingat pemirsa. Gitu. Nah, kalau kita tarik contohnya tadi, misalnya Rahul seorang pedagang di pasar yang mengeluhkan sering terjadi banjir di pasar, gitu ya. Nah, kita perlu memberikan gambar nih, situasinya gimana? Banjirnya sebesar apa? Apakah sepinggang atau selutut? Gitu. Nah, itu akan menguatkan daya ingat dari penonton. Atau misalnya tentang bisnis gitu ya. Di bisnis mungkin kita bisa kasih gambar, mungkin ada orang berjabat tangan gitu ya, atau grafik. Itu akan lebih mudah diingat ketimbang hanya tulisan teori saja. Gitu. Selanjutnya, ada humor yang tepat. Nah, jika sesuai dengan situasi dan topik, gunakan humor yang tepat. Humor dapat meredakan ketegangan, menciptakan iklim yang santai, dan membuat presentasi lebih menghibur. Ya, jadi ketika misalnya udah mulai bosen gitu ya, udah mulai flat gitu. Nah, itu harus kita sisipkan humor-humor simpel supaya ice breaking-nya, supaya lebih cair lagi gitu. Lanjut, rahasia atau preview isi yang menarik. Ya, ini jadi ceritakan sedikit rahasia atau berikan preview singkat tentang isi presentasi. Ini dapat memicu rasa ingin tahu dan membuat penonton ingin tahu lebih banyak. Nah, kalau di kasusnya di video ini, saya tadi di awal memberikan materi-materi apa yang akan dibahas di seluruh video. Gitu. Lanjutnya adalah penggunaan musik atau suara latar belakang. Nah, daripada kita di saat presentasi kita akan ngomong terus sepanjang video atau sepanjang kita lagi presentasi, kita bisa menggunakan musik nih supaya mengisi backsound-nya supaya nggak bosen, nggak monoton gitu-gitu ya. Oke, lanjut. Nah, terakhir adalah sentuhan personal atau pengalaman pribadi. Nah, biasanya kita perlu menambahkan sentuhan personal atau pengalaman pribadi supaya karena beberapa orang akan relate atau akan bisa merasakan apa yang kita rasakan berdasarkan pengalaman pribadi gitu. Nah, kesimpulannya adalah pilihan teknik pembukaan tergantung pada konteks dan tujuan presentasi. Dengan menggabungkan elemen-elemen ini secara kreatif, pembicara dapat menciptakan pembukaan yang menarik dan memikat pemirsa, membuka pintu bagi presentasi yang efektif dan memberikan kesan yang tak terlupakan. Gitu. Jadi teknik pembukaan ini lumayan penting ya. Karena ini yang pertama, dia akan membuat peserta itu lebih jadi tertarik dengan konten kita atau dengan karya yang kita buat. Dan yang kedua adalah si penonton jadi nggak mudah melupakan karya yang sudah kita berikan atau kita sampaikan gitu. Jadi itu ya, teknik pembukaan merupakan salah satu hal yang penting di script writing.